Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabar saudaraku sekalian? Sehat semua, amin. Sukacita semua. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan pasti lebih baik daripada yang kemarin. Ya, jadi kalaupun ada yang berkata, Pak, hari-hari ini kayaknya nggak baik-baik, saya mau katakan, imani hari ini pasti lebih baik daripada yang kemarin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam saat teduh kita. Kita percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan lewat saat teduh pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita lebih kusuk lagi datang kepada Tuhan, membawa segala pujian penyembahan kita, membawa segala korban kita kepada Tuhan. Serahkan hidup, berikan hati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang bisa kami katakan enak dalam melakukan segala hal. Tetapi ada perbedaan-perbedaan. Semakin sulit, semakin rumit. Tetapi kami percaya waktu kami bersama dengan Tuhan, semua akan Tuhan buat lebih indah lagi. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, urapi setiap kami. Bahkan sinyal, bahkan semua pendukung acara ini kuserahkan kepada Tuhan. Buat kami sama-sama merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Lewat kami buka hati kami untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati pagi hari ini. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan satu pujian kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Dialah kebenaran kita. Firman Tuhan berkata, di bumi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Hanya Tuhan yang benar. Dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari banggalah kita mempunyai Tuhan yang baik. Haleluya. Mari saudaraku, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Katakan, yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup, Kau memberiku hidup dan pengharapan, dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Lebih lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hati
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi katakan, Yesus kau kebenaran. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari angkat tanganmu, katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia bisa hatiku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu, Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku. Amin. Dari kasih-Mu. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kaulah penentu dari segala apa yang terjadi. Kaulah penentu dari semua apa yang terjadi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-muji-Mu
bagimu, tinggikan Yesus. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Umatmu menyembah pagi hari, kami datang memuji-muji Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang baik, sebab Kau Tuhan yang baik. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, amin, di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Katakan di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan di tempat maha tinggi. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Kami mau mendengarkan Engkau memberikan rema kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bukan melakukan apa yang ada dalam diri kami, tapi kami melakukan apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Ya tentu luar biasa, karena Tuhan kita memang dahsyat dan luar biasa. Ya, pada pagi hari ini saya sangat senang bisa bertemu dengan saudaraku semua, sekalipun hanya dengan live ini. Ini artinya kita sudah satu hati, satu roh, bahkan visi kita sama untuk meraih janji-janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini satu judul, tak selamanya diam itu emas. Katakan tak selamanya diam itu emas. Pepatah dunia mengatakan diam itu emas. Bahkan firman Tuhan juga ada berkata diam itu emas. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, tak selamanya diam itu emas. Oke, hari ini kita mau belajar saudaraku sekalian ya. Kita mau belajar apa maksudnya tak selamanya diam itu emas. Apakah kita harus ngoceh terus atau hanya ngomong-ngomong saja? Coba nanti kita belajar ya. Nanti Bapak Ibu boleh artikan apa yang dimaksud dengan diam itu adalah emas. Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9, dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9, dikatakan pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Ya, coba Bang, ini mati. Apa saya ini? Ya, saudaraku sekalian, sebentar.
Ya, live ini mati. Mungkin ada yang terganggu kali. Atau di situ kurang masuk. Iya, sebentar saudara. Ya, udah. Oke, saudaraku sekalian, sorry, berarti dari tadi ada suaranya enggak ya? Ada ya, puji Tuhan saudaraku, mungkin ada yang terganggu. Iya, satu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tak selamanya diam itu emas. Berbeda dengan pepatah-pepatah semboyan yang kita tahu, diam itu emas. Tetapi pagi hari ini, saya mau katakan tak selamanya diam itu emas. Haleluya. Ikuti Bapak Ibu, nanti kita tahu artinya, maksudnya kemana ini ya. Oke, kita lihat dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Dikatakan demikian, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Dikatakan begini, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Oke, kenapa ayat ini muncul? Bahkan kenapa Tuhan berfirman kepada Paulus dalam satu penglihatan? Karena begini saudaraku sekalian, Paulus ini kita tahu adalah seorang yang berani, ya, yang tidak takut dengan apapun termasuk nyawanya sendiri. Tetapi pada suatu ketika waktu dia ada di Korintus saudaraku sekalian, dia memberitakan Injil, ada banyak tantangan yang dihadapinya. Ada banyak tantangan yang dihadapinya, wow, luar biasa. Bahkan nyawanya terancam di sana saudaraku sekalian. Dan dia mulai berpikir, apakah saya harus melanjutkan apa yang dinamakan pekabaran Injil, atau saya berhenti di sini? Tetapi apa yang terjadi saudaraku sekalian? Dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam ketakutan yang terjadi, Paulus itu berusaha mengungkapkan perasaan batinnya sebagai manusia. Sebab dia melihat ada pertentangan, ada kebencian orang-orang yang ada di Korintus kepada Paulus pada saat itu. Karena apa? Karena Injil makin bertambah. Artinya Injil itu makin meluas kemana-mana pemberitaannya. Dan orang-orang sangat antusias mendengarkan Injil pada saat itu. Tetapi kebencian orang juga bertambah kepada Paulus dan orang-orang yang bersama dengan dia. Bahkan orang benci dengan Injil, bahkan orang benci dengan kabar baik. Dan kebencian itu bukan datang dari orang-orang yang tidak mengenal atau tidak percaya, tetapi justru dari orang-orang yang mengerti firman atau Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dalam 1 Korintus 2 ayat 3 dikatakan demikian, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku sekalian, apakah hanya Paulus saja yang pernah mengalami ketakutan ataupun pemikiran lain? Banyak Bapak Ibu. Ada Elia juga pernah, bahkan Yeremia juga pernah, bahkan banyak orang pernah mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 10 dikatakan demikian. Karena Tuhan melihat bagaimana Paulus hendak berhenti dan hendak keluar dari Korintus. Sementara Tuhan utus dia di sana karena di sana banyak jiwa yang akan diselamatkan. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Paulus lewat penglihatannya. Dikatakan demikian, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Paulus menyadari bahwa bukan dia yang berkehendak ada di sana, tetapi kehendak Tuhan. Tuhan katakan ada banyak umatku di kota ini. Jangan takut, aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun akan menjamah menganiaya engkau. Dan terbukti dalam perjalanan pelayanannya, Paulus mengalami selalu pertolongan Tuhan. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Apa reaksi, apa respon daripada
Paulus. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tinggal di sana termasuk lama, menyampaikan firman, menyampaikan Injil, kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya begini, kalau Paulus memikirkan hanya dirinya sudah selamat, dia pasti keluar ambil kenyamanan dari sana. Tetapi karena Tuhan berkata kepada dia, jangan diam, teruslah berbicara, teruslah perdengarkan Injil. Sehingga apa yang terjadi? Dia melakukan dan banyak jiwa dimenangkan di daerah Korintus dan sekitarnya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, istilah diam itu emas, itu merupakan ungkapan yang populer karena dianggap lebih baik diam daripada berbicara panjang lebar yang justru menyakiti banyak orang. Diam kita di mana, bicara kita di mana, itu akan menentukan sesuatu yang terjadi. Kalau kita tahu ada keburukan, kejelekan orang, ya memang kita harus berhikmat di sana. Jangan bongkar aib orang lain. Artinya untuk diam di sana itu oke-oke saja. Tetapi yang saya maksud di sini, diam tak selamanya emas adalah sebuah ungkapan yang berarti bahwa diam tidak selalu menjadi hal yang baik, tetapi bisa berujung maut. Contohnya ada teman-teman kita sudah mau masuk jurang, kita diam, kita cari aman. Itu juga menjadi satu masalah. Dan itu Bapak Ibu, diam belum tentu lebih baik daripada kita untuk berbicara. Jadi pada pagi hari ini saya mau ajak kita bahwa diam tak selamanya emas. Ya. Dalam Alkitab kita ini banyak dibuat satu perumpamaan dengan perkataan emas yang melambangkan hal-hal rohani yang bisa dikatakan bernilai tinggi dan abadi. Seperti iman kita harus teruji seperti emas, atau firman Allah yang kita terima ataupun yang kita lakukan. Saudaraku sekalian, oleh karena itu saya mau ajak kita dengan apa yang saya katakan tadi, apa hubungannya dengan keadaan kita saat ini. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, yang Bapak Ibu coba ceritakan hari ini, keadaan yang terjadi seperti apa? Seperti apa keadaan yang terjadi? Tentu kita berkata keadaan tidak baik-baik Pak Pendeta. Keadaan semakin sulit. Keadaan semakin kacau. Keadaan negara, keadaan keluarga, keadaan ekonomi. Pusing Pak Pendeta. Mungkin itu menjadi satu penilaian kita. Tentu waktu kita tahu ada sesuatu yang kurang baik, tentu ada harapan dalam diri kita. Pengen lebih baik, iya kan? Pengen lebih baik. Tentu ada langkah yang kita lakukan untuk lebih baik. Ini yang kita mau belajar. Saudaraku sekalian, kita lihat satu kisah, yaitu kisah daripada Ratu Ester. Tentu saudaraku pernah mendengar kisah ataupun ada di Alkitab dicatat di sana bahwa pada saat bangsa Yahudi dalam pembuangan di Persia, ya, dan waktu itu raja di sana yang memerintah adalah Raja Ahasweros, dan bisa dikatakan dia memimpin kerajaannya dengan baik, tetapi ada satu ketegasan dan juga ada satu disiplin yang dilakukan. Saudaraku sekalian, dan ternyata dalam pembuangan itu ataupun dalam pemerintahan daripada Ahasweros, ada di sana hidup seorang yang takut Tuhan, yaitu Mordekai, dan dia punya ponakan yang bernama Esther, ya, bernama dengan Esther.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia besarkan anak ini karena memang itu anak daripada saudaranya. Dan dibesarkan hari demi hari, bertumbuh dewasa, bahkan menjadi wanita yang sangat cantik, pintar, takut Tuhan. Dan pada saat itu dia terpilih menjadi seorang ratu di kerajaan Persia. Dan pada saat itu saudaraku sekalian, banyak orang-orang tidak suka dengan keadaan itu. Karena ada yang bernama Haman ya, Haman ya. Dia ini seorang yang jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia seorang yang jahat dan dia tahu kisah daripada Mordekai bahwa dia bukan orang Persia tapi dia orang Yahudi. Dan dia berusaha untuk membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Dengan membuat satu ultimatum atau kesepakatan dengan yang lain, dan dia berpikir agar raja mengeluarkan titah setiap orang Yahudi ini harus dibinasakan. Dan Mordekai tahu Bapak Ibu apa yang terjadi saat itu, dan apa yang terjadi juga bahwa Esther dipersiapkan untuk menjadi permaisuri atau ratu. Dan pada saat ketemu dengan raja, Mordekai berbicara kepada Ratu Esther ini, Esther, saya mau katakan kepada kamu, ada orang jahat di sini, ingin membunuh seluruh bangsa kita. Akhirnya Esther berpikir, karena dia cinta bangsanya, walaupun dia ada di Persia menjadi ratu, tapi dia terbeban dengan bangsanya. Apa yang dikatakan? Tuhan, aku minta agar engkau selamatkan bangsaku dan engkau hukum orang yang jahat ini. Dia sebut namanya Haman dan orang-orangnya. Akhirnya setelah berdoa, Ratu Esther tiba waktunya dipanggil raja untuk menghadap. Karena nggak sembarangan orang bisa menghadap raja, walaupun dia ratu. Tetapi raja memanggilnya dan Esther datang dengan muka yang muram, dengan kesedihan. Sementara nggak bisa, sedih, cemberut, ketemu raja, itu bisa dipenggal kepalanya. Tetapi apa yang dilakukan Esther? Dia percaya waktu dia melakukan itu, Tuhan akan menjamah Raja Ahasveros untuk bertanya apa yang terjadi. Dan benar, waktu Esther datang dengan bersujud, datang menghadap raja, apa yang terjadi? Raja melihat, Esther ratuku yang cantik, apa yang terjadi? Kenapa mukamu muram? Mukamu nggak enak lihatnya. Esther bilang, rajaku, aku bagaimana tersenyum, bagaimana aku sukacita, sementara bangsaku hendak dibunuh, hendak dibinasakan. Raja kaget, bangsa yang mana? Karena seorang raja Ahasveros tidak tahu kisah daripada Esther ini sendiri. Setelah dia ceritakan, raja dijamah Tuhan, dan raja berkata, siapa yang jahat itu? Akhirnya apa yang terjadi? Yang jahat itu ditangkap dan dia digantung sampai mati. Dan bangsa daripada Yahudi atau bangsanya Esther ini dibela Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan, langkah-langkah yang akan kita lakukan saudaraku sekalian, untuk membuat hidup kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, gereja kita lebih baik, bangsa kita lebih baik. Kita boleh lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Esther ini. Paulus ada keberanian karena dia berserah hidup kepada Tuhan. Ratu Esther bisa menyelamatkan bangsanya, sekalipun dia sudah nyaman sebenarnya di sana. Mau dibunuh ke bangsanya tidak masalah, karena dia sudah menjadi ratu. Dia tidak akan terpengaruh dengan dia, tapi dia punya kepentingan untuk bangsanya. Saudaraku sekalian, pagi hari ini langkah apa yang kita buat untuk mencapai tujuan kita lebih baik? Kalau Esther diam saja, kan diam itu adalah emas. Jadi kalau Esther diam saja, memang dia aman, tetapi bangsanya pasti binasa. Dan akan merembet, dia juga akan binasa. Tetapi dia memilih untuk tidak diam, untuk tidak merasa nyaman,
tetapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu keadaan kita tidak baik-baik saja, maka kita harus berusaha untuk membuat keadaan itu lebih baik. Dan cara yang kita lakukan bukan cara-cara seperti yang dunia lakukan, tetapi kita buat cara yang baik, seperti Paulus buat, seperti Daud buat, seperti Elia buat, seperti Yeremia buat, bahkan seperti Ratu Esther buat. Yaitu dia datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuserahkan semua hidupku kepadamu. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi. Suamiku, istriku, anak-anakku, ekonomiku, bangsaku, kebutuhan gerejaku. Itu bisa kita lakukan. Jangan diam. Dan setelah kita berdoa, maka apa yang dilakukan Esther? Dia berbicara. Oleh karena itu, saya mau katakan dua hal pagi hari ini menjadi satu tugas kita. Waktu kita tahu keadaan kita tidak baik-baik saja, jangan diam. Tetapi buatlah langkah-langkah yang tepat, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati semuanya. Yang pertama berdoa, dan yang kedua berbicara yang baik. Haleluya. Berbicara yang baik. Berbicara yang baik seperti apa, Pak? Jangan bersungut-sungut. Jangan teriak-teriak. Jangan menyebarluaskan fitnah. Tetapi waktu kita tahu ada sesuatu hal yang tidak baik yang terjadi, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berbicara yang baik, saudaraku sekalian. Haleluya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Diam itu memang dikatakan emas, tapi berbicara yang baik adalah berlian. Katakan amin. Diam itu adalah emas, tapi berbicara yang baik adalah berlian. Lebih baik daripada emas tentunya. Oleh karena itu berbicaralah dengan hal-hal yang baik. Karena itu akan membuat sesuatu hasil yang lebih baik. Oleh karena itu apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Esther menyelamatkan bangsanya. Hari ini juga lakukanlah apa yang dilakukan oleh Esther, berdoa dan berbicara yang baik, maka kita akan menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan gereja kita, menyelamatkan bangsa kita, bahkan membuat kita lebih baik ke depan. Seperti apa yang dikatakan Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu saja yang bisa kita lakukan. Saya percaya pada pagi hari ini, aplikasikan firman ini dalam hidup kita, maka kita akan melihat waktu Bapak Ibu meminta maka akan menerima, dan waktu Bapak Ibu mencari akan mendapat, dan waktu mengetok pintu dikatakan bagi kita dibukakan. Oleh karena itu mari, ya, sesuatu yang kurang baik kita datang kepada Tuhan untuk meminta yang lebih baik, tentu dengan cara-cara yang baik. Iya, saudaraku, lobet semua ini ya. Kemarin dipakai di pos PI, tidak di charger. Oleh karena itu saudaraku sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Saya umumkan dulu, setiap pagi ada doa sate teduh setiap pukul 4.40 saudaraku sekalian. Oleh karena itu saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Saudaraku, kalau dari tadi ikut namanya belum disebut, boleh diketik yes atau amin ya. Saya akan coba bacakan satu persatu. Ada keluarga Ibu Mega Huta Galung, salam. Terus ada keluarga Bapak Arifin Saputra. Terus ada keluarga daripada Bapak Harno Bueca. Terus ada juga Ibu Liana Herawati. Ada keluarga Ibu Sumiati Butar-Butar. Ada juga Ibu Junita. Ada Amang Opung Rolas Hasibuan ya, salam Amang, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Yakni juga, salam Bu Yakni.
ada Timotius Heiser, ya sudah berangkat tadi bekerja. Kemarin saya nggak ikut gara-gara ngantar dia karena kurang fit ya. Tadi sudah berangkat. Ada Santi Ati juga, Shalom Santi. Terus ada Bapak Rahmat Hari Suryanto, Shalom. Terus ada juga Ibu Dermiona Tambunan, haleluya, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, Shalom. Terus ada Ibu Repina Butar-Butar. Ada juga keluarga Bapak Manat Perdinan Silaban. Terus ada Agus Naga. Ya, Agus Naga ini anaknya dari Ibu Dermiona Tambunan. Haleluya. Tuhan memberkati Agus. Terus ada Ibu Intan Sitorus. Terus ada Bapak Arifin Saputra, Ibu Paramida Huta Galung. Iya, itu saja yang ada di catatan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada yang baru bergabung boleh ketik yes atau amin ya, biar muncul di layar handphone saya. Saudaraku sekalian, kita tetap masih dalam pergumulan khususnya buat peralatan untuk live kita, khususnya komputer. Ya, saudaraku boleh bantu dalam doa dan dana tentunya. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau dulu misionaris atau hamba-hamba Tuhan yang penginjil-penginjil, mereka korbankan sampai nyawa mereka. Tetapi hari ini Tuhan tidak minta nyawa kita untuk dikorbankan, tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kita belajar untuk mengorbankan untuk pekerjaan Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi saudaraku sekalian, semangat, katakan saya harus semangat. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Katakan, perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Katakan perbuatannya. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Lebih lagi katakan perbuatannya. Perbuatannya besar. Perbuatan Tuhan kita besar. Perbuatannya besar. Amin. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah, pujilah namanya. Haleluya. Inilah menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa perbuatanmu sungguh besar, perbuatanmu sungguh ajaib. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu. Biarlah umat-Mu boleh melihat situasi dan keadaan, sehingga mereka boleh di mana diam dan di mana boleh berbicara. Sehingga ada kesan bahwa kami tidak berdiam diri atas kejadian yang ada, tetapi kami berusaha dengan cara-cara yang baik untuk menyelesaikan masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, baik di masyarakat, baik di negara, baik di keluarga, bahkan dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga daripada Opung Jeriko Borhuta Galung, berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita, bahkan anak menantu cucunya juga dalam perlindungan Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, khususnya sawah ladang, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah hasil yang mereka terima. Begitu juga dengan keluarga Bapak Arifin Saputra, berkati bersama istrinya dan anak-anak, keluarga besar. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan yang sempurna terjadi atas hidup mereka daripada Tuhan. Dan apa yang dikerjakan mereka hari ini, Tuhan promosikan, Tuhan memberkati, dan mereka pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Begitu juga dengan keluarga daripada keluarga Bapak Harno Bu Eca, berkati, berikan kesehatan, sukacita suami istri ini, bahkan anak-anak mereka terus dalam perlindungan Tuhan, dan keluarga besar mereka dalam penjagaan-Mu. Dan hari ini Tuhan, mereka bekerja, mereka beraktivitas, Tuhan memberkati, bahkan promosi turun dari sorga, mengangkat mereka lebih tinggi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak mereka
mereka sekolah, Tuhan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Liana Herawati. Berkati Ibu Liana Herawati bersama Pak Titus, bahkan keluarga Edo, Mary, bahkan Michelle, bahkan cucu-cucunya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Dan hamba-Mu percaya Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka, dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan hari ini apapun pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Sumiati Butar-Butar. Berkati dia Tuhan, berikan kesehatan bagi keluarga besar, bahkan dalam perjalanan hidup mereka Tuhan proteksi, Tuhan tuntun sehingga mereka sampai pada satu titik di mana mereka boleh bersuka cita karena doa-doa mereka pagi hari ini Tuhan jawab lewat sukacita besar. Dalam nama Tuhan Yesus kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu, bahkan dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, Tuhan selalu memberkati. Begitu dengan keluarga Ibu Junita, berkati Tuhan, berikan kesehatan, sukacita bersama dengan kedua putranya, diberkati kesehatannya bahkan pekerjaan mereka. Dan hari ini apapun yang dikerjakan oleh Ibu Junita, bahkan sawah ladang, bahkan apapun yang dibisniskan, Tuhan Yesus yang selalu memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Amang Rolas, Opung Rolas Sibuan. Berkati dia bersama dengan Inang, bahkan juga anak menantu, bahkan ketujuh cucunya. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang. Bahkan hari ini mereka beraktivitas, melakukan segala kegiatan mereka, baik bisnis, bahkan ladang sawit mereka, semua diberkati Tuhan. Bertambah-tambah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keturunannya, keturunan yang perkasa di bumi ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Yakni. Berkati Ibu Yakni, berikan kesehatan, panjang umur, biar sukacitanya terus berlimpah-limpah. Bahkan anak-anaknya semua, keluarga Hendrik, Pak Hendro, bahkan Pero, semua diberkati Tuhan. Bahkan dalam segala usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sehingga keluarga daripada Ibu Yakni boleh keluarga yang diberkati Tuhan. Bahkan anak kami Timoteus yang sudah berangkat barusan ke Sunter untuk bekerja, berkati dia Tuhan. Tolong dia dalam perjalanan, dijauhkan roh kecelakaan, penyakit, bahkan kesehatan yang semakin Tuhan pulihkan. Dan waktu dia mengajar bekerja hari ini, biar Tuhan menyertai, berikan hikmat kepada dia, dan dia boleh pulang tidak kekurangan satu apapun dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati juga pelayanannya. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga daripada Santi Ati. Berkati dia, berikan kesehatan, sukacita, bahkan seluruh tubuhnya Tuhan proteksi sehingga dia boleh menjadi wanita yang sehat, wanita yang kuat, wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati pekerjaannya. Begitu dengan Bapak Rahmat Hari Suryanto, berkati bersama dengan Ibu Yeni, bahkan juga anak-anak, menantu, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Berkati keluarga ini dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, bahkan dalam doa-doa mereka pagi hari ini. Biar mujizat selalu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Dermiona Tambunan. Berkati dia Tuhan bersama dengan anak, menantu, bahkan cucunya, bahkan suaminya, bahkan buat mereka kami Agus Naga. Berkati semua, berikan kesehatan, panjang umur suami istri, bahkan buat dia bisa melihat anak-anaknya, keturunannya diberkati Tuhan. Bahkan pergumulan-pergumulan buat kesehatan, pergumulan buat ekonomi, semuanya biar Tuhan turut campur tangan membuat lebih baik dimulai daripada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, berkati dia bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya. Bahkan hamba percaya dalam pekerjaan usaha bisnis mereka diberkati Tuhan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dan juga buat renovasi rumah mereka, biarlah beberapa waktu ke depan selesai dengan baik dan segala biayanya Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan. Bahkan buat Ibu Repina Butar-Butar, berkati bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Bahkan berikan hal-hal yang baru bagi mereka, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Bahkan dalam mengerjakan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Bahkan apapun pergumulan mereka hari ini,
usaha buat masa depan anaknya. Biar Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Manat Perinan Silaban bersama dengan istrinya. Berkati, berikan kesehatan, sukacita. Bahkan hari ini buat mereka terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga hal-hal yang baik terjadi atas hidup mereka dalam kesehatan, khususnya buat istrinya. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Buat bengkel mereka diberkati, buat pekerjaan istrinya juga diberkati. Bahkan kerinduan mereka untuk mendapat keturunan, biarlah mujizat terjadi. Tuhan jamah buah kandungannya, bahkan tidak ada yang salah di dalamnya, tetapi pembenaran daripada Tuhan terjadi pada pagi hari ini dan mereka mengalami berkat-berkat khusus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati dia bersama dengan suaminya, bahkan juga buat anak-anaknya, berikan kesehatan, sukacita, berkati usaha mereka, berkati juga anak-anak mereka dalam sekolahnya, bahkan apapun pagi ini yang didoakan mereka, biar mujizat selalu terjadi. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Paramida Hutagalung, berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan hal-hal yang baru bagi Ibu Paramida Hutagalung bersama dengan kakaknya, kesehatan, panjang umur, bahkan usaha mereka yang ada di Pasar Melati. Tuhan memberkati, Tuhan kirimkan pembeli-pembeli yang baru di sana, bahkan yang lama tetap bertahan. Bahkan buat keluarga daripada Ibu Darling Simanjuntak, berkati dia bersama dengan suami, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan, usaha Ibu Darling diberkati, bahkan juga sekolah kuliah anaknya juga Tuhan memberkati. Bahkan kerinduan mereka untuk itonya, biar Tuhan jamah, Tuhan sadarkan, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil, sehingga keluarga besarnya boleh semuanya baik-baik dan berdamai, dan sukacita surga mengalir. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, bahkan Ibu Pendeta Lili, berkati keluarga ini, berikan kesehatan, sukacita, khususnya buat cucu daripada Ibu Lydia, Tuhan sembuhkan, yang ada di Singapura sedang pengobatan, biar enggak pulang dari sana, kesembuhan yang sempurna terjadi. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Irianto Cho, bahkan juga Ibu Angel, anak-anak, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan, berkati usaha mereka lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Bian X Kosambi, berkati, berikan kesehatan, sukacita bersama istri, anak-anak, menantu, semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan usahanya selalu diberkati Tuhan. Begitu dengan Bapak Suwardi, berkati bersama istri, anak-anaknya, berikan kesehatan, bahkan dalam segala apa yang dikerjakan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Begitu dengan itu Ernestorus bersama papa mamanya, bahkan keluarga besarnya, Tuhan berikan kesehatan, sukacita terjadi atas keluarga ini. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan buat umat-Mu dalam segala taburan di tempat ini, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan benih yang ditabur, bahkan pospei yang menabur juga, semuanya diberkati Tuhan. Teman-teman saat teduh juga menabur, diberkati Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu di tempat ini, kami hanya angkat tangan kepada Tuhan, karena Tuhan yang turun tangan, karena Tuhan yang menjamah setiap hati, menggerakkan setiap orang untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tidak mampu berkata-kata lebih daripada doa, tetapi Tuhan sanggup mengabulkan doa lebih daripada apa yang kami pikirkan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Bahkan buat bangsa negara kami kuserahkan kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, bahkan berkati masyarakat Indonesia yang saat ini sedang ada di dalam keadaan ekonomi yang menurun. Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak. Akhirnya inilah menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami mau beraktivitas, Tuhan menyertai menolong kami, bahkan memberikan keselamatan yang berlimpah-limpah. Saudaraku sekalian, mari angkat tanganmu. Amin. Karena setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, bahkan menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini inilah yang menjadi saat teduh kita. Saya percaya kita akan bersemangat melakukan segala aktivitas kita dan Tuhan bersama dengan kita. Dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.